Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pengasuh, pembina Pondok Pesantren As-Sufah Hizbullah, baik yang ada di luar Kalimantan Timur maupun yang ada di Kalimantan Timur, termasuk Kalimantan Utara, para santri, dan seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui dunia maya. Dan mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu dinul Islam. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, pertama saya juga menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Wakil Gubernur, Pak Hadi Mulyadi, tidak bisa hadir dan kepada saya ditugaskan untuk menyampaikan amanah kepada semua yang hadir pada forum di pagi hari ini. Salam hangat dari beliau untuk kita semua. Tentu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Sufah Hizbullah ini yang telah mengambil peran yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas dan tentu juga masyarakat yang beriman dan bertakwa. Ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu berdaulat dalam sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Ini adalah poin penting. Saya mencermati keberadaan Pondok Pesantren Sufah Hizbullah ini luar biasa, termasuk juga aktif di dunia internasional, bagaimana membantu saudara-saudara kita di Palestina yang tertindas. Ini adalah bagian dari amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sungguh luar biasa para founding father kita yang telah menyusun mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang nilainya sangat tinggi. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat concern terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terbukti pada pemerintahan Pak Esra Nur dan Pak Hadi Mulyadi. Ya. Kita pada tahun 2019, ya, beliau kan dilantik Oktober 2018. Jadi 2019 itu menggelontorkan dana untuk beasiswa itu tidak kurang dari 165 miliar. Sungguh ini jumlah yang sangat besar. Ya. Kemudian tahun 2020, 163 miliar. Dan tahun ini di APBD murni
itu kita alokasikan 88 miliar. Nah, tentu harapannya di APBDP, tapi nampaknya kondisi keuangan kita, capaian target pendapatan asli daerah jangan banyak yang terkoreksi, lebih dari 360 miliar. Dan itu kita perkirakan juga bertambah lagi. Kemudian juga dana transfer dari pusat ke daerah, saya yakin itu pasti mengalami penurunan karena wabah pandemi COVID-19. Tentu ini harus menjadi iktibar, wabah pandemi ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus introspeksi. Barangkali kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang semakin menjauhkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu kehadiran Pondok Pesantren Sufah Hizbullah ini diharapkan bisa memberikan warna tersendiri kepada warga masyarakat khususnya Kalimantan Timur. Lihatlah lagu Indonesia Raya. Dalam baitnya, bangunlah jiwanya. Jadi jiwanya itu yang pertama. Kemudian baru raganya. Nah, oleh karena itu, di tengah derasnya arus informasi yang mendera kepada anak-anak muda, anak-anak milenial, kemudian kita mampu membentengi moral kita, berakhlak mulia dan cerdas, apalagi tadi luar biasa, dan saya tahu banyak yang hafiz Quran. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat nanti kelak di yaumil akhir. Para pengasuh dan seluruh santri yang mengikuti pertemuan kali ini. Kemerdekaan yang kita peroleh dari para pendahulu kita itu mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Mereka berkorban, mereka berjuang tanpa pamrih. Saya memperoleh apa nanti kelak merdeka? Tidak ada pikiran sama sekali. Yang penting adalah merdeka atau mati. Nah, oleh karena itu sangatlah kita berdosa kalau cita-cita luhur para pendiri bangsa ini tidak kita teruskan. Mari kita bekerja dengan sangat produktif. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita melihat tema kita, yaitu dengan semangat hijrah dan semangat kemerdekaan, kita bangun kesatuan umat untuk kejayaan Islam dan Muslimin. Saya teringat sebuah hadis an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin tatajawwajuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Bukhari. Artinya niat perbuatan itu sangat tergantung kepada niatnya. Kalau kita niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka itu insya Allah yang kita peroleh adalah ridhoan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita hijrahnya karena wanita, yang wanita itu ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kita ikut-ikutan karena takut ditinggalkan, ya dia dapat wanita itu, tapi tidak dapat apresiasi dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau kita hijrahnya karena dunia, ya kita hanya dapat itu saja. Alangkah ruginya. Sementara kita hidup ini harus kita pertanggungjawabkan.
Para jamaah yang dirahmati Allah, saya secara pribadi akan dengan senang hati manakala saya masuk dari bagian pesantren Sufah Hizbullah. Mudah-mudahan di sisa umur saya yang sekarang sudah masuk 60 tahun bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Pencapaian yang tertinggi manusia adalah ketika dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan membawa amal yang mendampingi kita. Tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan para santri semangat. Jangan sampai kalah kita dengan umat-umat lain. Kita harus menjadi umat yang kuat, yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Dan jangan sampai kita justru pengaruhi oleh orang lain. Saya banyak pengalaman di lapangan. 24 tahun yang lalu saya sudah menjadi camat. Dan saya menjadi saksi ketika pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, kemudian masuk Orde Reformasi. Betapa orang sangat memaksakan kehendaknya untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi kita dengan sebuah keyakinan, pelan-pelan kita yakinkan. Dan jangan kita takut untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun resikonya. Mohon maaf, Bapak, waktu 5 menit lagi. Baik. Ya, terima kasih. Jadi, memang saya yakin para santri yang dibekali dengan ilmu agama yang cukup kuat, dengan pengetahuan dunia yang cukup kuat, cukup tangguh, maka insya Allah di tengah-tengah masyarakat nanti bisa memberikan warna yang tersendiri. Tidak akan terbawa arus ke sana kemari. Kita harus bisa menunjukkan jati diri kita bahwa umat Islam itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Kita bisa mengayomi, kita bisa merangkul, kita bisa bekerja sama. Dan yang penting kita harus jangan sampai identitas kita ini lentur, maka kita harus punya prinsip-prinsip kehidupan yang harus kita yakini. Ketika diajak untuk melenceng, maka mohon maaf, kita harus berani mengambil sikap. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktunya yang sangat terbatas. Sekali lagi, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan silakan ambil peluang beasiswa yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tahun ini yang mendaftar lebih dari 110.000. Suatu jumlah yang sangat banyak. Dan mudah-mudahan doa dari semuanya, Kalimantan Timur khususnya, itu wabah pandemi COVID-19 semakin menurun, karena kita termasuk yang paling tinggi di luar Jawa. Jadi mudah-mudahan
Ini harapan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.